Mana yang lebih enak ya? Bisa olahraga. Dapat uangnya nggak pas beli mainan atau pilih buku ya. Dah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ibadah-ibadah kita pagi hari ini kita akan kedatangan tamu. Nanti adik-adik akan saksikan sendiri ya. Kakak kita jauh datangnya. Oke, tadi kan kakak pagi-pagi sudah berbelanja ke Indomaret ya. Setelah berolahraga, pilihan kakak mau beli apa, air putih atau air berwarna. Tapi akhirnya kakak memilih air putih. Kenapa air putih? Karena air putih sangatlah sehat buat tubuh kita. Tapi kalau air berwarna kurang baik adik-adik ya, dapat merusak bagian-bagian tubuh kita. Terus kalau adik-adik nih, pilihan buku untuk pintar atau memilih mainan yang hanya untuk senang sesaat. Oke, silakan berpikir sendiri ya. Mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita angkat pujian dulu ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Musik. Ayo tepuk tangan semua. Ayo tepuk tangan ya, Dit, biar jangan ngantuk. Nyanyinya yang keras. Pagi hari ini ibadah kita, firman kita akan dibawakan oleh kakak dari Studio Alam. Jadi dari Rumbun Studio Alam adik-adik, bernama kakak Eka Surabakti. Oke, nanti kita akan saksikan bersama-sama. Yang sebelumnya akan dibawakan doa pembuka oleh adik kita Liora Tarigan. Silakan. Shalom semua, nama saya Liora dari kelas kecil. Sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan atas seluruh berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Abraham Skalap Tembiring dari kelas kecil. Hari ini saya akan membacakan bahan bacaan dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kita sudahi bahan bacaan 1 Korintus
10 ayat 23. Dadah. Halo semuanya, nama saya Sylvia Natania dari kelas remaja. Saya akan bacakan bahan Alkitab Titus 2 ayat 11-13. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Adelia dari kelas remaja. Aku akan membacakan 2 Titus ayat yang ke-14 dan 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian minggu kami, meskipun masih dalam bentuk virtual. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, ajari kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan firman itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman bagi adik-adik. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, apa kabar semua? Ya, kakak percaya meskipun kita masih ibadah minggu lewat YouTube, Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan kita semua boleh sehat dan semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perkenalkan dahulu nama kakak, Kak Eka Brusur Bakti. Kakak adalah guru sekolah minggu dari Runggun Studio Alam. Kakak bersyukur hari ini boleh melayani adik-adik semua di dalam kebaktian KAKR kita di Runggun Klender. Ya, kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita buka bahan Alkitab kita. Kita buka bahan Alkitab kita diambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 23. Kakak ulangin, 1 Korintus 10 ayat 23. Kakak akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita. Tema kita hari ini adalah keinginan dan kebutuhan. Apa? Keinginan dan kebutuhan. Ya, sekarang kakak mau tanya. Siapa yang tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Ayo. Ya, kakak tahu pasti adik-adik semua di rumah tahu jawabannya. Kalau kebutuhan adalah semua hal yang memang kita butuhkan untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa melakukan aktivitas kita. Contohnya apa kalau kebutuhan? Ya, kita butuh makan, betul. Apalagi? Kita butuh pakaian. Kita butuh
tempat tinggal itu adalah kebutuhan yang semua orang wajib miliki. Coba, siapa sih nih yang gak punya makan di rumah? Siapa tadi yang belum makan? Siapa yang satu hari tuh gak makan-makan? Gak ada ya. Kenapa? Karena memang semua orang yang hidup butuh makan. Nah, lalu coba lihat, kakak bisa lihat dari sini. Siapa yang gak pakai baju nih di sini? Ya gak ada. Semua orang pasti memakai baju. Karena semua orang butuh baju, butuh pakaian untuk melindungi diri, untuk menutup tubuh kita. Apalagi yang kita butuhkan? Tempat tinggal. Siapa coba di sini yang nggak ada tempat tinggalnya? Nggak ada, Kak, tinggalnya di jalan. Ada nggak adik-adik di sini? Nggak ada ya. Semua orang butuh tempat tinggal untuk bisa istirahat, bisa tidur, bisa bersama-sama dengan keluarga. Itu kebutuhan. Apalagi coba kebutuhan. Kalau adik-adik yang sudah sekolah, kalau anak sekolah butuhnya apa? Butuhnya buku, butuhnya alat tulis. Nah, kalau sekarang nih kita lagi belajarnya sistem online semua. Kita butuh apa? Butuh komputer, atau laptop, atau handphone. Itu adalah kebutuhan. Sekarang kita mau bedakan apa sih kebutuhan dengan keinginan bedanya. Tadi kebutuhan udah jelas ya. Sekarang keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang kita mau, tapi kita belum butuh banget. Contohnya nih, kalau tadi kita bilang kita butuh baju. Oke, kakak sepakat kita butuh baju. Tapi kalau pertanyaannya baju yang bagus, itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Baju biasa juga boleh, Kak. Nggak harus yang bagus-bagus. Ya. Apalagi? Coba, sekarang kakak tanya. Coba adik-adik dari kelas balita. Apa sih yang paling diingini sekarang? Apa? Mainan baru. Oke. Mainan itu butuh atau ingin? Ingin. Mau mainan baru. Apa lagi? Coba sekarang anak kecil. Mana anak kecil? Kalau kakak tanya nih sekarang. Apa sih sekarang yang diinginkan? Handphone yang bagus, Kak, yang serinya tinggi, yang bisa cepat main game. Atau apa lagi? Maunya PS, Kak. Wis. Anak tanggung juga, coba. Sama mungkin ya, inginnya sama anak kecil. Handphone yang canggih, punya PS, punya apa lagi? Game online. Nah, itu butuh atau ingin? Ingin. Karena kita memang butuh sesuatu, tetapi kita boleh menggunakan yang memang kita perlukan. Ya, tadi bahan Alkitab kita itu diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Apa katanya? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Ya, jadi kakak mau cerita dulu sedikit kenapa sampai Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Ternyata pada saat itu
orang-orang di Korintus itu mulai saling menyalahkan. Ada yang bilang, hei itu nggak boleh ya, nggak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan. Ada yang bilang boleh saja. Ada yang nggak boleh, boleh. Lalu akhirnya mereka tanya, boleh apa enggak nih? Dosa apa enggak? Nah, Rasul Paulus akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat yang ada di Korintus. Ya, coba kita lihat kembali sama-sama Alkitab kita. Apa tadi jawabannya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Apa artinya? Bahwa boleh saja kalau kalian mau makan, silahkan saja. Kalau mau melakukan hal-hal itu, boleh saja. Tetapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar berguna bagi badan, benar-benar dibutuhkan badan, bisa membangun iman kepercayaan kepada Tuhan? Itu jawaban Rasul Paulus. Lah, apa kaitannya Kak? Bacaan kita tadi dengan tema kita hari ini? Ya sama dengan kita semua. Ada banyak hal yang kita mau, ada banyak hal yang kita inginkan. Lalu pertanyaannya sama. Apakah itu berguna? Apakah itu benar-benar dibutuhkan oleh kita? Berguna untuk kemajuan kita? Coba, contohnya apa sih Kak? Ya, sekarang Kakak mau tunjukin beberapa barang-barang. Yuk kita sama-sama lihat kira-kira ini berguna atau tidak dengan kondisi kita saat ini. Coba, yang pertama Kakak mau ambil ini. Ini kira-kira apa nih? Kotak pensil. Kira-kira ini berguna nggak untuk adik-adik KKR? Berguna Kak. Kenapa? Kalau kita sekolah, peralatan tulis kita bisa kita masukin sini sehingga tidak berceceran. Jadi ini kita masukin kategori apa? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kalau kebutuhan, Kakak akan letakkan di sebelah kanannya Kakak. Oke, Kakak taruh di sini sebelah kanan. Oke. Selanjutnya apa ya? Kakak mau ambil ini. Apa ini? Ya, ini adalah krayon. Pertanyaannya sama. Kira-kira ini berguna nggak? Berguna Kak. Bisa bantu untuk mewarnai bagi adik-adik yang masih balita, kecil, tanggung dan remaja, bahkan masih bisa menggunakannya ketika ada tugas-tugas sekolah yang butuh untuk diwarnai. Jadi ini kira-kira berguna atau tidak untuk kita? Berguna. Kakak letakin lagi di sebelah kanan Kakak. Selanjutnya ini. Apa ini? Wah, ini mainan tembak-tembakan Kak. Nah, pertanyaannya, ini berguna tidak untuk kita saat ini? Boleh sih buat main, tapi berguna banget nggak untuk membangun supaya kita bisa semakin pintar di sekolah? Enggak ya? Berarti ini kita letakkan di sebelah kiri Kakak. Ini bukan sesuatu yang kita butuhkan, yang berguna untuk kita. Kakak taruh di sebelah kiri Kakak. Selanjutnya apa ya? Ini. Apa ini? Ini adalah masker.
Kira-kira ini sekarang termasuk kita butuhkan atau tidak? Ya butuh dong ya. Sekarang pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa melindungi diri kita. Berarti ini masih kategori yang kita butuhkan. Kakak letakkan lagi di sebelah kanan kakak. Sekarang kakak punya apa lagi ya? Ini apa? Wah, kakak punya boneka. Nah, kira-kira pertanyaannya, ini kita butuhkan, berguna untuk kita saat ini atau tidak? Enggak ya, ini untuk mainan aja. Bukan sesuatu yang sangat kita butuhkan, berguna untuk kita membuat kita semakin pintar. Berarti kita letakkan di mana? Sebelah kanan, karena ini sesuatu yang sebelah kiri, salah ya. Sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Kakak letakkan di sebelah kiri kakak. Selanjutnya, nih, apa ini? Wis, apa ini kak? Ini adalah Lego. Pertanyaan kakak sama. Coba jawab. Kira-kira ini kita butuh untuk membuat kita semakin pintar, berguna bagi kita sebagai anak KKR, sebagai anak sekolah? Tidak kak. Ini adalah termasuk kategori yang kita inginkan. Jadi sebelah mana nih? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Apalagi ya kak? Ini apa nih? Bola. Bola ini sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan? Butuh kak kalau lagi mau main bola. Tetapi di kondisi sekarang, apakah ini sangat kita butuhkan? Belum ya. Ini belum sangat kita butuhkan. Sehingga ini masih bisa kita kategorikan sebagai keinginan. Kita taruh sebelah mana? Kanan apa kiri? Kanan? Kiri? Kiri, oke. Apalagi yang kakak punya? Kakak punya buku dan Tipex. Ini kita butuh atau tidak? Pastinya kak, ini sangat dibutuhkan buat anak sekolah. Berarti kita taruh sebelah kanan. Selanjutnya, ini apa? Ini earphone kak. Wah, enak kak kalau denger lagu kak. Suaranya dung 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 dung. Oke. Tapi pertanyaannya, ini sesuatu yang kita butuhkan atau kita inginkan? Ingin ya? Belum butuh banget kak. Emang nggak bisa dengar musik langsung aja? Boleh ya? Berarti ini belum termasuk di kategori yang sangat dibutuhkan, masih berguna untuk kita. Oke, berarti ini masuk kategori ingin, kita taruh sebelah kiri. Apa ya? Kalau ini ada tas dan penggaris. Kita butuh apa kita ingin? Butuh kak. Oke, sepakat. Selanjutnya apa ini? Buku. Buku kita butuh atau tidak? Butuh dong kak. Ya. Berarti masih kategori dibutuhkan, sebelah kanan. Selanjutnya apa lagi ya? Kira-kira. Kalau yang ini, kira-kira ini kita masuk kategori butuh atau mau? Coba. Ini khusus anak remaja mungkin dan tanggung. Kita butuh? Kita butuh, oke. Butuh sih kak, handphone, butuh atau laptop untuk belajar. Tetapi apakah harus Apple? Apakah harus yang bagus? Atau bisa dengan handphone untuk belajar? Handphone biasa boleh? Bisa? Bisa. Jadi kalau ini disuruh pilih,
Mana yang diinginkan dan mana yang dibutuhkan? Oh, ini Kak yang diinginkan, Kak. Tapi kalau dari sisi kebutuhan, kita lebih butuh handphone bisa untuk kondisi belajar online saat ini. Ya, jadi itu tadi ada banyak hal, mungkin barang-barang di sekeliling kita, barang-barang yang kita punyai bisa kita bedakan. Kita butuh atau kita inginkan. Ya, jadi hari ini kita mau diajak sama-sama untuk belajar untuk bisa mengutamakan apa yang dibutuhkan. Pertanyaannya Kak yang terakhir, terus boleh nggak Kak kita beli hal-hal yang diinginkan? Boleh, boleh sekali. Hal yang kita inginkan boleh kita beli. Tetapi yang pertama, harus yang diutamakan adalah barang yang kita butuhkan. Jadi kita harus bisa memprioritaskan yang kita mau beli itu yang mana duluan. Yang kita butuhkan atau yang kita belum butuhkan sekarang. Ya, kalau adik-adik butuh memprioritaskan yang mana harus duluan kita beli. Nah, yang tadi, segala sesuatu yang berguna untuk kita saat ini, maka itu yang utama. Ya, kalau sekarang kita lagi sekolah, kita butuh peralatan sekolah, maka itu yang terutama kita bisa beli. Lalu bagaimana dengan keinginan? Ketika kita bisa menabung, punya tabungan, maka kita boleh membeli apa yang kita inginkan selanjutnya. Jadi hari ini kita diajarkan tentang keinginan dan kebutuhan. Adik-adik semua mau diajarkan, kakak juga, biar kita sama-sama senantiasa belajar untuk mengutamakan semua yang dibutuhkan terlebih dahulu. Seperti halnya yang dikatakan Rasul Paulus tadi di dalam Alkitab kita, boleh, apa saja itu boleh. Silahkan beli, silahkan makan, silahkan buat. Tetapi yang diutamakan adalah hal-hal yang berguna dan bisa membangun iman kita, kepercayaan kita, membuat kita semakin baik di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan supaya kami boleh belajar untuk mengutamakan setiap kebutuhan kami dibandingkan dengan keinginan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu boleh berhenti berkata-kata melalui hamba-Mu pada hari ini, tetapi kami percaya firman Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami, mengingatkan kami untuk hal-hal yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eka Surubakti dari Rumbun Studio Alam. Temanya keinginan atau kebutuhan. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, kira-kira adik-adik sudah bisa menentukan keinginan atau kebutuhan? Oke, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita ya. Yo, siapkan persembahannya, kakak tunggu. Sudah? Sudah dalam genggaman tangannya? Oke, kita akan menyanyikan lagu Isekin Kami Enda Oh Bapa. Musik. Kita akan memasuki doa persembahan. Siapkan hati kita masing-masing. Shalom teman-teman
gereja. Perkenalkan, nama aku Gea Fania Ruginting dari kelas kecil. Aku akan membawa doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami mulai beribadah sampai selesai. Kami kumpulkan persembahan ini ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini. Amin. Teman-teman, Nama saya sama saya Deslinta Sitepung Tingkat Depu dari kelas Batita. dari kelas Batita. Ayat hafalan minggu depan Ayatan buku apaan? diambil Ambil Titus 2 itu 2 ayat 12a. ayat A. Ia mendidik kita Ini nih kita supaya kita kita meninggalkan dan kefasikan, berikan keinginan-keinginan duniawi, keinginan dari Nawi. dan supaya kita Kita hidup bijaksana. hidup tanah-tanah. Terima kasih. Hati-hati. Bye-bye. Bye. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau Apa ibunya? pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Asal 20 ayat 10. Siapa mengutuki ayah dan ibunya Ayahnya dan ibunya mata padam. pada waktu Satu balap. Amin. Amin. Ada waktu gelap. Amin. Padam Ada padam. pada waktu gelap. Waktu gelap. Ditanya akan padam bukan padam. Ayah atau ibunya ditanya. Ayat 20. Siapa mengutuki ayat 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. ayah atau ibunya pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Terima kasih dan Yesus memberkati. Ayat 20. Siapa mengutuk? Amsal 20 ayat 2. Pada waktu gelap. Amin. Amsal 20 ayat 20. Mengutuki ayah atau ibunya pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. 20. Siapa mengutuki ayat Dan ibunya pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Demikianlah siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pelitanya Akan padam saat waktu gelap. siapa mengutuki ayah atau ibunya Amsal 20 ayat 20. siapa mengutuki ayah atau ibunya pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Asal 20 ayat 10. Siapa mengutuki Ayah dan ibunya Ayahnya dan ibunya mata padam. pada waktu Satu balap. Amin. Amin. Ada waktu gelap. Amin. Padam Ada padam. pada waktu gelap. Waktu gelap. Ditanya akan padam bukan padam. Ayah atau ibunya ditanya. Ayat 20. Siapa mengutuki ayat 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. ayah atau ibunya pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Terima kasih dan Yesus memberkati. Ayat 20. Siapa mengutuk? Amsal 20 ayat 2. Pada waktu gelap. Amin.
Amsal 20 ayat 20. Mengutuki ayah atau ibunya, pelitnya akan padam pada waktu gelap. Amin. 20. Siapa mengutuki ayah Dan ibunya pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Demikianlah Amsal 20 ayat. siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya Akan padam saat waktu gelap. siapa mengutuki ayah atau ibunya. Guna menutup ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian lagi ya. Ku mau jadi anak bijak. Musik. Bertepuk semua. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Rendah menabur daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.